telinga kiri. Nyeri di telinga kiri. Itu sudah sejak kapan ya Pak? 2 harian lah, 2 harian. 2 harian Ya. yang lalu. Nah itu nyerinya kayak kena cenut apa Ya. kena Jadi cedera? jadinya itu kena cenut. Kalau sepanjang waktu itu kena cenut itu. Oke. Kira-kira ada aktivitas atau kegiatan yang menambah rasa nyeri nggak Pak? Ini kalau sentuh ya, sentuh itu makin kena cenut. Terus dibuat munyah juga. Jadi kalau dibuat munyah di sini ini juga nambah kena cenutnya gitu ya. Kalau rasa nyerinya Pak, saya kasih nilai 1 sampai 10. Itu ada di angka berapa? Nah, ini mana ya? Kayak masih sanggup meskipun sakit sebenarnya. Iya. Kalau untuk kegiatan yang dapat mengurangi rasa nyerinya Pak, ada nggak? Ini biasanya saya kompres air dingin. Jadi agak mendingan lah kalau saya kompres sama air dingin. Udah pernah dikasih obat mungkin Pak sebelumnya? Pernah. Itu dikasih obat asam mefenamat ya. Iya. Asam mefenamat ya. Oke. Kalau sebelumnya pernah kayak gini nggak? Pernah. Jadi tahun lalu ya. Jadi tahun lalu itu pernah juga berobat juga. Sama juga kena cenut seperti ini. Waktu itu dikasih obat minum, dikasih obat tetes juga. Jadi konsumsi obat-obat itu tahun lalu itu dia mendingan dan bahkan sembuh. Jadi baru sekarang ini kamu lagi. Jadi 1 tahun kemudian kamu lagi. Iya baru ini ya. Oke. Kalau dari keluarga Pak ada kesan rumah kayak gitu juga? Ada. Bapak. Ya. Bapak mohon maaf, bapaknya ini ngerokok sama minum alkohol. Enggak alkohol, ngerokok saya enggak. Aman ya berarti. Mohon maaf Pak, ini saya ingin bertanya mengenai kebersihan telinganya. Biasanya Bapak membersihkan telinganya itu setiap berapa lama? Oh, intensitasnya apa ya? Kalau bersihkan telinga saya seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali saya bersihkan pakai katas tadi. Kalau saya kayak olahraga berenang gitu Kalau ada? Kalau renang sering saya. Jadi sebulan 3-4 kali ya bareng anak-anak gitu kan. Iya Bapak, ini sebelum saya periksa apa ada yang ingin Bapak tanyakan atau konsultasikan gitu? Enggak, ini kira-kira bisa sembuh kayak soalnya kan ini tahun lalu pernah ada juga seperti ini. Terus sekarang kamu lagi. Jadi saya ngerasa kok ini bisa sembuh apa enggak ya? Terus nular enggak kira-kira? Nular apa enggak gitu. Jadi gini Pak, untuk bisa sembuh atau enggaknya kita harus tahu penyebabnya dulu. Harus tahu penyakitnya Bapak dulu itu apa. Sama seperti menyebar atau tidak. Kalau seandainya penyakit Bapak ini dikarenakan infeksi bakteri atau virus, itu kemungkinan bisa menyebar. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan telinga Bapak. Mungkin saya akan memegang-megang dan menarik telinga Bapak. Bagaimana apakah bersedia? Oke, saya izin cuci tangan ya Pak. Di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan handphone. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan di telinga bagian kanan terlebih dahulu karena dari hasil analisis telinga kanan Bapak tidak didapatkan adanya keluhan. Nah, sekarang posisi Bapak senyaman mungkin. Karena saya memeriksa telinga kanan, maka kaki kanan saya berada di samping kaki kanan Bapak. Selanjutnya adalah menggunakan senter kepala. Selanjutnya memfiksasi cahaya sejauh 20 sampai 30 cm. Selanjutnya adalah pemeriksaan inspeksi dan palpasi dari regio pos maupun pre aurikular. Untuk regio retroaurikular itu tidak didapatkan abses, sikatrik, pembengkakan, fistula, dan jaringan granulasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan inspeksi bagian pos aurikular. Pada pemeriksaan inspeksi juga tidak didapatkan adanya abses, sikatrik, pembengkakan, fistula, maupun jaringan granulasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari aurikular. Untuk bentuk dan ukuran itu masih dalam batas normal. Tidak didapatkan adanya efusi perikondrium, tidak ada keloid. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi regio retroaurikular. Pada pemeriksaan palpasi, pasien tidak didapatkan adanya edem maupun hiperemi. Selanjutnya adalah nyeri tekan tragus. Pada pemeriksaan, pasien tidak didapatkan adanya nyeri tekan tragus. Selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri tarik aurikular. Pada pemeriksaan, tidak didapatkan nyeri tarik aurikular pada pasien. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan spekulum telinga. Di sini karena kita memeriksa telinga kanan, maka kita memegang spekulum telinga menggunakan tangan kanan. Dan posisi untuk memegang seperti memegang ballpoint. Dan tangan kiri kita digunakan untuk memfiksasi bagian aurikular. Pada pemeriksaan meatus acusticus externus tidak didapatkan adanya hiperemi, serumen, sekret, furunkel, edem, perdarahan, jaringan granulasi, derbis,
ataupun eksostosis. Sedangkan pada pemeriksaan membran timpani tidak didapatkan adanya retraksi, hiperemi, perforasi, refleks cahaya positif, dan didapatkan kesimpulan untuk pemeriksaan telinga bagian kanan normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan telinga kiri. Pada pemeriksaan telinga kiri, kaki kiri pemeriksa berada di samping kaki kiri pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan inspeksi dan palpasi dari regio retro maupun post aurikular. Pada pemeriksaan regio retro aurikular tidak didapatkan adanya abses, sikatrik, pembengkakan, fistula maupun jaringan granulasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan post retro aurikular. Pada pemeriksaan post retro aurikular tidak didapatkan juga adanya abses, sikatrik, pembengkakan, fistula maupun jaringan granulasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan aurikular. Untuk bentuk dan ukuran itu masih dalam batas normal, tidak didapatkan adanya efusi keloid. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi pada regio retroaurikular. Pada pemeriksaan palpasi ini tidak didapatkan adanya edem maupun hiperemi. Selanjutnya adalah tes nyeri tekan tragus. Pada pemeriksaan nyeri tekan tragus, pasien didapatkan rasa sakit pada nyeri tekan tragus. Selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri tarik aurikular. Pada pasien ini didapatkan rasa nyeri pada nyeri tarik aurikular. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan spekulum telinga. Di sini karena yang kita periksa adalah telinga sebelah kiri, maka memegang spekulum menggunakan tangan kiri, dan cara untuk memegang spekulum seperti cara untuk memegang ballpoint. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi bagian meatus acousticus externus. Pada pemeriksaan ini didapatkan lapang sempit, adanya hiperemi. Untuk serumen tidak dapat dievaluasi, tidak didapatkan sekret maupun furunkel, namun didapatkan adanya edema. Untuk perdarahan juga tidak ada. Untuk jaringan granulasi, debris, dan eksostosis itu sulit untuk dievaluasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan membran timpani. Untuk retraksi, hiperemi, perforasi maupun refleks cahaya serta warna ini masih sulit untuk dievaluasi. Baik Bapak, karena di sini saya menemukan ketidaknormalan pada telinga kiri Bapak, saya selanjutnya akan memeriksa refleks timpani dari telinga Bapak dengan cara Bapaknya tutup hidung. Selanjutnya Bapak mulutnya dimingkemin, terus habis gitu Bapak seperti meniup balon. Nanti saya akan lihat bagian dalam dari telinga Bapak. Oke? Oke, bisa saya mulai Bapak ya. 1, 2, 3. Yuk Bapak. Oke, baik. Oke. Ini namanya pemeriksaan falsafah. Tadi pemeriksaan falsafah Bapak masih dalam batas normal. Baik Bapak. Jadi dari anamnesis yang telah saya lakukan dan pemeriksaan fisik, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan garpu kala. Di sini untuk mengetahui tajam pendengaran Bapak. Nah, tes garpu kala ini ada apa Bapak? Untuk mengetahui batas atas batas bawah, terus tes Rina, tes Weber, dan tes Wapar. Ini tepatnya akan saya lakukan kepada Bapak. Bagaimana apakah Bapak bersedia? Silakan. Oke, baik. Yang pertama dimulai dari tes batas atas batas bawah. Ini tujuannya untuk mengetahui frekuensi dari garpu kala yang dapat Bapak dengar melalui hantaran udara. Seperti itu. Nanti mekanismenya setelah saya getarkan garpu kalanya akan saya dengarkan sebentar. Setelah bunyinya hampir habis akan saya pindahkan ke telinga Bapak. Ketika Bapak mendengar suaranya, nanti Bapak jempol gini. Kalau sudah tidak mendengar di oke, saya mulai ya Bapak. Ting. Oke, baik. Dari pemeriksaan tes batas atas batas bawah dalam batas normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes Rina. Tes Rina ini untuk mengetahui hantaran udara dengan salah satu tulang pendengaran Bapak. Itu. Untuk mekanismenya setelah saya getarkan, nanti saya akan tempelkan ke tulang mastoid, tulang yang ada di belakang telinga Bapak. Setelah itu, ketika Bapak sudah tidak mendengarkan, Bapak diam ya. Ketika Bapak mendengarkan, setelah Bapak sudah tidak mendengarkan, akan saya pindah ke bagian depan, terus diulang. Apakah Bapak mendengarkan? Kalau sudah tidak mendengarkan, diutak-utak tangannya. Oke, saya mulai ya Bapak. Ting. Dari pemeriksaan tes Rina didapatkan masih dalam batas normal. Selanjutnya adalah tes Weber. Jadi tes Weber ini Bapak digunakan untuk mengetahui hantaran antara kedua tulang telinga Bapak. Jadi mekanismenya setelah
salah satu telinga saja seperti Bapak ya. Nanti kalau seandainya iya seperti itu. Saya mulai ya Bapak. Ting. Kedua telinga saya sama-sama bisa mendengar dengan tinggi suara yang sama. Oke baik. Benar-benar sama ya Bapak ya Iya. kerasnya. Oke dari pemeriksaan tes labor ini didapatkan masih dalam keadaan normal. Untuk tes terakhir Bapak ini namanya tes wabah. Jadi ini untuk mengetahui antara hamparan dari pemeriksa dan penderita. Nanti dimulai dari saya dulu ya Bapak ya. Nanti soalnya akan kita switch posisinya. Ini saya duluan. Nanti setelah saya getarkan, saya dengarkan. Setelah suaranya hampir habis, akan saya sampaikan ke telinga Bapak seperti itu. Dan itu akan dilakukan sebaliknya. Bisa dimulai Bapak. Ting. Oke. Oke baik. Sekarang diulang ya Bapak ya. Bapak duluan, setelah itu saya. Ting. Oke. Dari pemeriksaan tes labor ini didapatkan durasi dari pendengaran kita itu sama Bapak. Jadi hasilnya masih normal. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, jadi dari hasil anamnesis maupun pemeriksaan terkait dengan telinga Bapak, saya menyimpulkan kemungkinan Bapak ini menderita otitis eksterna auricula sinistra. Jadi ada peradangan pada daerah telinga kiri Bapak. Namun selain itu Bapak juga ada kemungkinan untuk menderita otomikosis, kondritis, perikondritis, seperti itu. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak? Mungkin apa ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, ini kira-kira ada hubungannya nggak dok? Jadi kan saya kan hitungannya rutin lah ya, bersihkan dengan cotton bud itu 1 minggu 2 kali, terus juga saya rutin renang juga seperti yang tadi dokter tanyakan. Kira-kira ada hubungannya nggak kebiasaan saya dengan ini apa gangguan di saya ini? Gitu. Ada hubungannya nggak? Oke, ya. Jadi memang ada hubungannya Bapak karena ketika Bapak itu membersihkan menggunakan cotton bud khususnya itu tuh ada dua kemungkinan. Jadi kalau seandainya kotoran telinga Bapak itu yang termasuk ke dalam yang bentuk cair, jadi mudah diangkat menggunakan cotton bud. Tapi takutnya kalau kotoran telinga Bapak itu yang padat, itu takutnya malah bikin masuk dan malah bikin peradangan seperti itu Bapak ya. Dan untuk yang kedua adalah berenang ya tadi. Berenang itu juga ada Bapak pengaruhnya. Karena kalau misalnya orang berenang itu kemungkinan kemasukan airnya itu lebih besar kan daripada yang tidak suka berenang. Nah, kemasukan air itu dapat membuat telinga kita tuh padang seperti itu. Seperti yang Bapak alami. Oh iya. Gimana Bapak? Mungkin ada